Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik ya, kata Bahlil sebut gaya komunikasi Heru Budi bagus, Anies Baswedan belum maksimal. Dari sini sudah jelas siapa si Bahlil ini, begitu kan? Sudah jelas begitu kan? Publik bisa menilai seperti apa mereka, begitu kan? Saking ngototnya sekali begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen banyak tertawa melihat apa komentar-komentar si Bahlil ini. Seperti ini komentar-komentarnya. Ini komentar-komentarnya, Bahlil sebut gaya komunikasi Heru Budi bagus, Anies Baswedan belum maksimal. Wow. Bahlul emang si Bahlil, bandingkan dalam waktu yang singkat. Kalau dengki nggak gitu-gitu amat juga keles. Rezim ini istana bermain dalam serangan personal ini. Ini banyak sekali yang mengkritik dan tertawa begitu kan. Karena apa yang selama ini dikatakan Bahlil ya inilah publik bisa menilai sendiri begitu. Ini sakarepmu Pak negoro mbok dol yo nggak sakarepmu, ini banyak sekali begitu Bahlul ini. Ternyata gaya komunikasi bagus menurut Bahlil adalah diam dan menurut perintahnya. Ini dari sini kelihatan jelas ini dari pihak mana begitu. Sesamanya hanya maklum aja. Coba nanti lihat hasilnya. Kerja Lil, bukan tugas inti ini mah. Si Bahlil itu Anies belum maksimal, tapi penghargaannya banyak diakui luar negeri. Ya, tapi nyatanya gimana ya kok bisa mengatakan seperti itu begitu. Satu kolam begini jadinya ini. Bahlil mirip-mirip Harmoko zaman Orba baru. Ini Orba dulu ini. Kok terkesan sekarang ini banyak sekali pengamat yang menilai sesama pejabat untuk menaikkan rating ya pejabat lainnya, padahal rakyat Indonesia juga punya penilaian yang akan menilai pula komentar pejabat yang menilai tersebut. Semoga yang seperti ini juga terpilih dalam waktu yang mendatang. Jangan terpilih di waktu yang mendatang ya, sebagai menteri ya gimana ya untuk mempromosikan orang teman-temannya begitu. Ini hancur ini. Si Bahlil sudah jadi jurkamnya si ini Ganjar. Wow, banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Ini wajar jika koruptor tidak merasa nyaman berkomunikasi dengan Anies. Koruptor hanya nyaman berkomunikasi dengan sesamanya. Ini satu geng dan satu gerbong ini. Bahlil kok didengar? Emang siapa Bahlil? Cuma balas kasihan Jokowi sehingga bisa duduk jadi menteri. Kalau tidak yang masih cari proyek sana sini, sama seperti Heru juga, setali tiga uang. Merasa jadi gubernur definitif, padahal SK gubernur diperpanjang 1 tahun sekali. Kalau Anies gubernur definitif, ngerti bong? Ini banyak sekali. Ada pro dan ada yang kontra di sini begitu. Otak Bahlil perlu di server ini banyak sekali. Ini apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Tetapi perlu diingat inilah bagian dari aspirasi yang harus kita dengarkan begitu kan. Berbeda pendapat boleh, tetapi jangan asal mengarah kepada kebencian kan, kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini di Twitter. Ini ya, ini sangat menarik sekali. Ini sangat menarik sekali ya terkait apa yang disampaikan oleh si Bahlil ini. Dikutip dari Tempo, Bahlil sebut gaya komunikasi Heru Budi bagus, Anies Baswedan belum maksimal. Wah, kok bisa seperti itu begitu. Ini dikutip dari Tempo, dia mengatakan begini. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadali menilai pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah sosok pemimpin dengan gaya komunikasi yang bagus. Padahal komunikasi kemarin dari partai PDIP saja, dari kadernya itu dikritik habis-habisan, tidak memberikan komunikasi yang baik begitu kan, untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat. Kok bisa Bahlil mengatakan seperti ini begitu? Sebab sejak Heru menjabat, kata Bahlil, komunikasi antara kementerian yang dipimpin dengan Pemprov DKI baru terjalin dengan baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan Anies Baswedan. Mana mungkin Anies Baswedan sudah berkomunikasi kemana ke sini, tapi ya mungkin dari rezimnya saling bisik, ngapain kita harus tanggapi kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Kemana si Bahlil kok bisa mengatakan seperti ini begitu? Saya terima kasih karena selama ini jujur saya katakan baru kali ini komunikasi kita yang sangat bagus antara pemerintah DKI dengan Kementerian Investasi. Sejak implementasi OSSR EBA Online Single Submission Rate and Approach, kata Bahlil di pendopo Balai Kota pada Selasa 3 Januari 2023.
Bahlil mengaku komunikasinya dengan gubernur sebelumnya Anies Baswedan ini belum maksimal. Dia berharap DKI di bawah kepemimpinan Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres itu dapat melakukan pencepatan investasi di ibu kota. Kok bisa ya? Sebagai sebagai PJ bisa rangkap jabatan menjadi sekretariat presiden begitu kan, Kasatpres begitu. Di mana nggak tahu apa yang menjadi hal-hal seperti ini. Banyak bangsa kita, pejabat-pejabat kita saking ngebetnya sekali menjadi pemimpin, dia rangkap jabatan begitu kan. Ini di mana letak logikanya secara administrasi begitu kan. Bahlil Lahadali bertemu Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission OSS untuk percepatan investasi di DKI Jakarta. Jadi ini kunjungan kedinasan kekeluargaan untuk tahun baru. Kedua tadi pagi sudah bersepakat dalam rangka percepatan investasi di DKI Jakarta. Bahkan menurutnya salah satu syarat percepatan investasi adalah kemudahan berusaha, percepatan perizinan yang semuanya dilakukan melalui OSS. Bahkan pada saat ini perizinan diterbitkan oleh lembaga OSS untuk atas nama menteri. Wow. Pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wakil kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Oleh karena itu perlu kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah. Dan bahkan Bahlil mengatakan Kementerian Investasi dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk membentuk tim kecil percepatan peningkatan investasi di Jakarta. Tim kecil tersebut beranggotakan dari internal DKI dan Kementerian Investasi. Wow, anggaran lagi deh. Kira-kira seperti itu begitu. Saya pikir ini yang harus kita lakukan. Bahkan percepatan penciptaan lapangan pekerjaan itu akan terhambat, jadi tidak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan, kata dia. Wow, bukankah hari ini lapangan pekerjaan sudah minim begitu? Di mana begitu kan? Bahkan banyak sarjana sudah nganggur hari ini begitu. Menurut Heru Budi Hartono, tim kecil itu akan diisi oleh pejabat pengurus perizinan yang nantinya akan merumuskan percepatan dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Bikin tim tidak besar kok, 1-2 staf dan dari Pak Menteri juga 2 bentuk sinkronkan yang sudah ada, ucap Heru. Wow, ini ada anggaran berapa anggarannya kira-kira seperti itu. Ini kan ya biarlah mereka yang melakukan ya apa yang dia lakukan begitu, tapi saya hormati begitu kan. Tetapi perlu diingat, Anda di suatu saat nanti ya di akhirat tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Ya terserahlah, puas-puaskan mereka begitu, kira-kira seperti itu. Dan bahkan menurut saya apa yang dilakukan selama ini begitu kan terhadap komunikasi Heru Budi dengan Anies Baswedan, menurut saya itu jauh. Anies Baswedan lebih terbuka kepada siapa begitu. Tetapi kalau sesama satu kolam ya biasalah hal seperti itu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.